Sudah lama gitu kok nggak lihat postingan anak kita ya, jangan-jangan kita di-blok. Standby. 3, 2, 1, action. Ya, Anda kembali mengikuti podcast Love Revolution bersama dengan saya tentunya Daniel dan juga istri saya Debbie. Nah, bagi Anda yang mengikutinya melalui YouTube, tentunya Anda dapat melihat interaksi, ada gambar, orang bergerak. Tetapi beberapa daripada Anda, apabila Anda lebih prefer untuk hanya mendengarkan audio saja, kami juga sudah tampilkan podcast ini di Spotify. Jadi Anda tinggal ketik Love Revolution Daniel Hendrata atau Debbie Katrina. Nanti Anda tinggal ikuti dan jangan lupa untuk di-sharekan ulang. Ya. Karena dengan cara demikian, kita bisa sama-sama bertumbuh dan menjadi berkat supaya orang-orang yang memerlukan bagaimana pernikahan atau menjadi orang tua itu mereka bisa belajar dari podcast yang luar biasa ini. Yes. Alright. Oke, nah hari ini kita tuh mau bahas tentang serial parenting. Yes, serial baru. Serial baru. That's right. Ya, judulnya I Generation. That's right. Mungkin Daniel bisa jelaskan dulu I Generation ini maksudnya gimana? Nah, satu intermezzo nih supaya kita tahu bahwa menjadi orang tua itulah sesuatu yang sangat penting. Karena tentunya ini adalah perintah Tuhan untuk kita menikah, beranak cucu, bertambah banyak. Nah, punya anak adalah sesuatu yang saya rasa kalau orang menikah itu salah satu hasilnya ya punya anak. Most likely kan. Tetapi setelah punya anak banyak orang malah mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dalam I Generation ini kita tahu bahwa kita semua sekarang ini masuk pada satu era yang luar biasa. I-nya itu adalah internet, di mana kita para orang tua, I parents, internet parents kan, kemudian bahkan ada grandparents, ada juga anak-anak kita, ada sebutan para milenial, kemudian ada sebutan generasi Z, generasi Alpha dan yang lain-lain. Nah, kita akan bicarakan ini supaya kita tahu apa dan bagaimana caranya kita menjadi orang tua yang bijak pada generasi ini. Silakan, Deb. Ya, karena cara orang tua kita dulu membesarkan kita nggak sama lagi dengan cara orang tua zaman sekarang membesarkan anak-anaknya, ya kan? Kalau dulu misalnya ketika main-main itu anak-anak zaman dulu kalau main-main itu lebih hands on. Betul. Ya kan? Masih ingat nggak sih kamu mainnya apa aja? Iyalah. Kalau kamu masih sekolah dulu. Waktu masih kecil mungkin aku main bekel kali ya, terus lompat tali. Lompat tali, ada yang tahu nggak nih? Terus abis jadi ketahuan usianya loh. It's okay, nggak apa-apa. Terus abis itu kalau misalkan main catur ya main catur beneran gitu. Betul. Nah kalau aku waktu aku di sekolah nih ya, waktu aku SD, kebanyakan kalau di kota kami, kota Surabaya itu benteng-bentengan. Itu namanya apa ya kalau di Jakarta ya? Benteng-bentengan sama. Benteng-bentengan juga atau gobak sodor. Atau apa namanya itu ada satu yang pakai neker gitu ya, kelereng gitu ya, atau pakai apalagi misalnya pakai kayu terus ditok, dipukul tok, itu apa namanya ya? Kasti. Bukan, pakai mainan kecil tuh ini. That kind of a thing yang anak-anak kita sekarang nggak tahu. Iya, mainan kayu-kayu itu kan bahkan orang zaman dulu harus bapaknya tuh bikin sendiri buat anaknya gitu kan. Betul. Kemudian pakai koin untuk rodanya apa gitu. Jadi anak-anak zaman dulu mereka mainannya itu lebih hands on untuk ke permainan alat atau fisik. Kalau zaman sekarang gimana? Kalau zaman sekarang semuanya di gadget ya kan. Kalau aku dulu main catur beneran pakai papan, ada itunya apa pion-pionnya gitu kan. Kalau sekarang semuanya ada di dalam gadget kita gitu. Jadi lebih banyak games online-nya jadinya. Ya, itu salah satu hal. Bagaimana dengan cara belajar? Kamu bisa cerita nggak dulu kamu kalau masih kecil cara belajarnya gimana? Cara belajar kalau zaman dulu tuh ya satu arah ya, gurunya menjelaskan, muridnya nerima apa yang menjadi penjelasan gurunya. Bahkan kalau zaman dulu tuh kita jarang banget untuk bisa punya pertanyaan. Angkat tangan deh mau tanya. Nggak berani ya? Iya, kebanyakan kalau ditanya ada pertanyaan semua diem gitu kan ya. Tahu nggak? Meskipun kita ada pertanyaan kita nggak nanya karena apa? Ntar takut. Pulang tanya mama, ntar pulang tanya guru les gitu. Karena takut ya, kebanyakan anak-anak kita pada waktu generasi kita nih ya, generasi kita itu dididik untuk tidak mempertanyakan apa yang diajarkan oleh guru. Kalau kamu berani bertanya, itu konotasinya kamu kurang sopan atau kamu nggak percaya dengan gurunya. Padahal
gurunya sering kali mengatakan tanya kalau nggak ngerti, tetapi pada waktu ditanya Nggak berani. sedikit lebih susah. Kamu kok kurang ajar? Pertanyaannya seperti itu. Ya, Gitu lebih ya. segan lah ya kita. Jadi di zaman akibatnya generasi kita itu bertumbuh kembang dengan satu mental cap gitu. Sehingga pada waktu, ingat nggak kalau ini pada waktu caseku ya, pada waktu aku sekolah di luar negeri, kemudian akibatnya kalau misalnya mau berdebat dengan guru atau dengan teman-teman sekelas, jadi nggak berani karena apa? Kita nggak terlatih. dan kurang bisa mengeluarkan Ekspresikan. pendapat gitu Betul, loh. betul. Kurang bisa punya pendapat gitu. Jadi itu kayak apa yang menjadi opini publik ya udah kita Ya ikut udah, aja telan rame-rame aja. gitu. Apalagi ya pada kan? waktu itu bangsa dan negara kita juga istilahnya adalah selama 32 tahun dijajah Dijajah. dalam suatu orde. Kalau kamu mempertanyakan, kamu bisa masuk penjara. Kalau sekarang kan istilahnya freedom of speech. Bahkan ada satu perbedaan dengan generasi yang sekarang ini. Kalau kita punya anak-anak, kita justru latih mereka untuk berani bertanya, mempertanyakan keputusan orang tua. Iya. Kadang-kadang orang tua bisa salah, apalagi juga keputusan guru. Apalagi anak-anak kita sekarang dengan iGenerations ini, mereka tidak lagi terkungkung untuk batasan belajar dari apa yang cuman guru tahu katakan, atau ya. guru katakan. Ya, anak-anak kita bisa belajar dari Research dari sendiri, YouTube, ya, ya. dari website, dari Wikipedia. Kalau Ya. zaman dulu, kalau kamu nggak anak orang kaya, kamu nggak mungkin bisa beli Britannica, apa tuh namanya? Ensiklopedia. Zaman sekarang Wikipedia it's free, man. Ya. Gitu. Jadi belajar pada zaman ini luar biasa banget, betul. Berarti kesempatannya anak-anak di zaman sekarang itu memungkinkan untuk punya pengetahuan lebih banyak daripada gurunya. Pasti. loh. Ya kan? Pasti. Tergantung anaknya rajin nggak untuk baca-baca, untuk research gitu kan ya. Betul, betul. Jadi menjadi orang tua tentunya kalau kita nggak ngerti apa-apa, kita akan menjadi orang tua yang irrelevan atau nggak relevan buat anak-anak kita. Kalau kamu potensinya atau misalnya pekerjaan kamu adalah seorang guru dan kamu orang-orang ini mereka nggak suka mengupgrade dirinya, Iya. akibatnya ya mereka nggak didengarkan oleh anak-anak Iya. didiknya, betul Ya. nggak? Nah, karena zaman sudah berubah, ya kan, cara bermain anak berubah, cara belajar anak juga berubah, otomatis cara orang tua itu memparent anaknya juga seharusnya berubah. Karena kalau enggak kita akan menjadi obsolete gitu kan ya, Betul, kita akan betul. ketinggalan zaman gitu. Kita harus bisa menjadi orang tua itu yang adaptif, yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 yang puji Tuhan sebentar lagi bakalan berakhir, Yes. ya kan, diharapkan berakhir. Itu pandemik ini sudah merubah semua tatanan hidup manusia. Betul. Daniel merasa nggak apa aja kira-kira tuh? Semua hal, terutama di bidang percepatan internet gitu ya. Iya. Kalau misalnya pada waktu kita nulis buku ini di akhir tahun 2019 itu saya di bab 10 ini masih menjelaskan 4G itu gelombangnya berapa, 5G itu belum ada yang tahu, diperkirakan berapa. Zaman sekarang kita udah handphone kita semua kebanyakan udah pada 5G, walaupun 5G belum secara resmi masuk di Indonesia nih. Hanya di bagian beberapa daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang sudah ada 5G-nya, itu pun masih cuman tulisan karena speed-nya belum ada. Iya. Gitu ya, belum masuk secara resmi. Tetapi kita tahu bahwa setelah adanya pandemik itu, misalnya contoh nih ya, dulu masih ingat nggak kalau misalnya kita mau SMS atau mau kirim WA ke beberapa orang tua atau opa oma kita, mereka merasa aku gaptek, gua nggak Iya. ngerti. Tapi sekarang ternyata mereka adalah bagian daripada orang-orang yang fasih. Mereka melek teknologi, apalagi anak-anak kita, betul nggak? Benar. Anak-anak yang misalnya dulunya kita nggak bolehin untuk punya handphone, kalau anak-anak kita itu sebelum pandemik kita ajarkan punya smartphone minimal usianya 13 tahun, tapi sekarang nggak bisa karena mulai dari kelas 1 Harus SD pun, ngerjain dari tugas. TK pun, playgroup pun sudah harus Zoom. Iya. Harus pakai gadget. What do you say about that? Ya namanya juga perkembangan zaman ya, kita ikutin gitu kan ya. Cuman itu tadi supaya anak-anak kita kalau nggak nantinya tersesat, kita sebagai orang tua harus pandai-pandai untuk mengatur nih That's dengan right. semua perkembangan yang ada, bagaimana caranya supaya pola parenting kita tetap baik, nggak Yeah. di lost. Ya udah deh, aku juga bingung jadi orang tua di zaman pandemik, terserah deh, pakai aja gadgetnya, terserah, di lost gitu, nggak boleh juga. Betul. Karena kalau di lost gitu, anak kita akan nanti terjebak masalah dan itu nggak 100% kesalahan dia kalau orang tuanya ngelos tanpa Iya. aturan. Jadi bagaimanapun juga yang namanya peraturan itu tetap harus ditegakkan di dalam keluarga kita. Order gitu ya. Yes. Adanya tatanan yang jelas. Kalau kamu sendiri, Deb, kamu sendiri suka kemajuan teknologi atau enggak?
Suka How dong. do you like it? Karena Kenapa? dengan kemajuan teknologi itu membuat hidup kita jadi lebih mudah ya. Itu menurutku. Kalau zaman dulu tuh kita harus punya agenda, terus agendanya tuh harus dibawa kemana-mana buat catetan Yes. gitu. Kalau sekarang kan lebih mudah. Kita cuma perlu bawa handphone aja dan itu bisa mencatat semua kegiatan kita untuk hari itu. Jadi nggak usah tebel-tebel. Dan pada saat yang bersamaan, kalau kita mau catat apa aja yang penting, misalnya pertemuan meeting dengan klien misalnya ya, kalau saudara adalah pekerja, saudara ada meeting bisa catat notulennya di sana ya kan. Kalau misalnya businessman gitu kan, ada apa-apa yang penting bisa dicatat di notesnya. Semua itu ada di dalam handphone. Jadi satu handphone aja cukup, nggak perlu bawa berbuku-buku That's gitu. right. Mungkin udah nggak perlu batas, cuman mungkin tinggal istilahnya sesuatu yang ringkes lah ya, mungkin pouch kecil atau apa gitu ya. Nah, tetapi at the same time ada beberapa hal yang kadang-kadang pada waktu kita menjadi orang tua kita blur atau nggak ngerti cara mengatur atau mengorder anak kita, memberikan aturan-aturan yang jelas, ini kemudian malah menghancurkan masa depan anak-anak kita juga. So kita akan berbicara beberapa hal tentang do's and don'ts nih. Yang pertama nih ya, jadi berbicara sebagai orang tua di iGeneration, yang pertama, orang tua menurut saya nih ya, orang tua itu nggak boro-boro harus selalu ngebeliin anaknya the latest gadget atau gadget. Buru-buru. Nggak boro-boro. Nggak buru-buru. Nggak perlu boro-boro membelikan anaknya handphone atau gadget yang termahal, Oke. yang terbagus. Bukan nggak perlu buru-buru. Whatever it is. Boro-boro apa sih artinya? Jadi maksudku itu orang tua tidak terlalu terburu-buru untuk Terburu-buru, bener ngebeliin kan? anaknya handphone yang paling mutakhir. Iya. Nggak perlu the latest Android atau the latest iPhone. Kalau zaman sekarang iPhone 13 nih pada waktu recording ini berjalan gitu ya. Atau Android saya nggak tahu nih. Ada banyak ratusan merek Android gitu ya. Nah, jadi saran saya adalah justru orang tua yang harus memakai gadget yang mutakhir. Gitu loh. Dan anaknya, apalagi anaknya kalau misalnya masih SD ataupun masih SMP, orang tua reuse handphone mereka yang udah nggak mereka pakai untuk dipakai ke anak-anaknya. Dengan cara seperti itu anak-anak akan belajar untuk appreciate bahwa mereka itu diberkati oleh orang tuanya dengan apa yang orang tuanya udah pernah pakai. Ya, setuju. Setuju, katakan amin. Amin. Emang biasanya kenapa sih orang tua itu kalau anaknya minta gadget yang termutakhir, yang the latest gitu, terus mereka kenapa harus nurutin gitu? Apa mungkin karena merasa bersalah gitu? Betul, ya? kadang-kadang itu menjadi orang tua pada rada repot ya. Maksudnya karena mereka tentunya sibuk bekerja, apalagi di zaman ini papa mama pergi bekerja gitu ya. Dua-dua nggak ada di rumah, kemudian untuk menggantikan posisi orang tua mereka mensubstitusinya dengan cara ngebeliin anaknya supaya anaknya nggak ngomel. Itu bukan cara yang bagus. Karena dengan cara demikian itu mendidik anak kita untuk materialistis dan kemudian mendidik diri kita untuk merasa bahwa aku nggak perlu ada bersama dengan anakku. Ada yang gantiin. Mereka udah bisa menerima hadiah yang aku berikan. Mungkin padahal nggak sama loh ya. Yes, nggak sama. Dibarengin gadget dengan Tidak dibarengin sama. orang tua itu Tidak beda sama. banget. Jadi mari para orang tua pada generasi ini spend time with your children. Luangkan waktu yang berkualitas dengan anak-anak saudara karena kadang-kadang kita itu merasa anak kita yang gede sekarang udah 22 tahun gitu ya. Sekarang anak kita yang nomor 2 udah 12 tahun. It's just very very fast. At the blink of an eye tiba-tiba mereka udah lebih gede. Yang nomor 2 apa? Nomor 2-nya kita harus membuat agreement sama anak-anak kita. Kalau mau dikasih gadget ya kan, maka orang tua tuh harus tahu passwordnya apa atau passcode-nya, dan nggak boleh ada rahasia. Apalagi ini kalau kita ngomong anak-anak yang usianya masih minor ya, yang masih di bawah umur gitu. Orang tua tuh punya hak untuk mengetahui conversation anak-anaknya. Dan ini tuh agreement-nya itu harus dibuat sebelum handphonenya dikasih. Ya kan? Karena kalau keburu dikasih baru buat agreement, anaknya bisa marah gitu kan. Tapi kalau misalkan sebelum dikasih, loh itu syaratnya kamu mau apa enggak gitu. Kalau kamu mau, ya mami daddy kasih handphone yang bagus, tapi nanti kalau sewaktu-waktu disidak harus dibuka itu handphone gitu. Orang tuanya harus bisa mengecek. Dan ternyata kalau anak-anak dari kecil dibuat janjian kayak gitu, mereka nggak protes juga gitu. Ini baru kejadian anak bungsu kita kan barusan masuk SMP nih ya. Jadi beberapa hari ini
saya lagi ngecek HP-nya dia kalau lagi pulang sekolah, karena dia kan lagi punya teman-teman yang baru gitu kan. Jadi saya pengen tahu percakapan dia dengan teman-teman dia yang baru ini, pengen tahu teman-teman barunya baik-baik apa enggak gitu. Dan dia don't mind gitu, karena dia juga pinjam handphone saya untuk melakukan research atau apa gitu. Jadi saya buka HP dia pun dia nggak kenapa-kenapa, nggak marah. Saya rasa yang ini penting banget untuk kita juga mengerti tentunya ya, ada transisi usia daripada setiap anak. Kadang-kadang anak itu kan kita tahu, misalnya kalau anak-anak yang sampai dengan up to, misalnya yang kita omongkan nggak terlalu kecil nih ya, antara umur 5 sampai umur 8 tahun. Itu misalnya memang harus one way, yes or no gitu. Kemudian umur 9 tahun atau transisi antara 8 tahun, 9, 10 biasanya udah lebih istilahnya nalarnya udah mulai terbentuk, mereka udah mulai berani menjawab, berani mengungkapkan pendapat mereka, apalagi yang udah kira-kira usia 11-12 tahun. Mereka kadang-kadang udah tidak terlalu memperhatikan apa yang kita omongkan. Jadi istilahnya kita harus punya seperti orang setir mobil gitu ya. Kalau zaman dulu nggak pakai mobil matic kan ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6 gitu ya. Nah apalagi anak-anak kalau misalnya yang passcode-nya harus dikasih tahu ini, kalau di rumah kita itu adalah mereka harus ngasih tahu kita sampai dengan mereka berumur 18 tahun. Gitu loh. Nanti pada waktu mereka udah umur 18 tahun, terutama mereka udah kuliah, mereka pindah ke luar kota atau ke luar negeri, ya nggak mungkin orang tuanya bisa mengetahui passwordnya. Itu udah istilahnya 18 tahun adalah suatu usia krusial, di mana usia yang mulai dipersiapkan untuk masuk usia akil balik. Betul kan ya? Di mana dari anak-anak menjadi dewasa muda, dan di situ mereka itu dibuktikan dengan bagaimana parenting kita selama 17 tahun usia mereka. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat penting. Setiap fase ini sangat penting, terutama pada waktu misalnya masih ingat kita ninggal anak kita untuk bisa kuliah di Singapura, kemudian dia hidup sendiri, dia harus membuat keputusan apa itu yang benar, apa yang salah, dan kita nggak bisa observasi dia selama 24 jam. Betul nggak ya? Jadi diberikan kepercayaan lebih lah ketika usianya sudah mencapai 18 tahun. Betul, even then di salah satu fitur handphone anak kita itu, di salah satu handphone di iPhone terutama ya, itu ada satu fitur yang namanya Find My iPhone. Jadi sampai dengan dia kuliah sampai dengan umur 22 tahun, kita atau kami masih bisa ngecek nih anak lagi posisinya di mana nih. Jadi saya nggak perlu tanya anak itu misalnya jam 10 malam di WhatsApp kok nggak jawab, saya tinggal cek nih, oh anak ini di luar rumah nih, oh anak ini lagi di daerah yang distrik entertainment nih, tinggal ditelepon, lu kemana nih, jam segini kok belum pulang nih, gitu, ayo cepat pulang gitu ya, atau diperhatikan. Nah dengan cara seperti itu orang tua masih bisa istilahnya mengetahui keberadaan atau well-being daripada anak-anaknya. Tetapi pada saat yang bersamaan selagi anak bertambah besar, orang tua harus ngasih satu safe zone supaya anak tidak merasa semuanya 24 jam dia dipatronize karena ada CCTV kamera gitu. Betul nggak? Nah apalagi kalau misalnya anak udah lulus kuliah gitu, you want to tell a story perhaps. Ya kalau anak udah lulus kuliah tentunya orang tua juga nggak bisa lagi memparent anak-anak ini seperti mereka masih kecil dulu. Jadi kita harus ganti gigi nih, apalagi kalau mereka udah mandiri, udah kerja, menghasilkan uangnya sendiri ya. Betul. Tapi bukan berarti terus orang tua kehilangan haknya sama sekali, tapi at least kita itu bisa mengambil approach sebagai teman buat anak kita, sebagai sahabat. Jadi ngomongnya itu bukan lagi memberi perintah, tapi lebih diskusi, lebih nanya gimana kehidupan kamu. Kita bahkan bisa bertukar pikiran. Kalau orang tua punya problem juga bisa ngomongin anaknya juga bisa kasih pendapat, dan sebaliknya gitu ya. Jadi memang beda kalau anak sudah dewasa. Kadang-kadang memang ada juga fase mungkin pemberontakan gitu ya, dimana anak merasa gue udah gede kok, apalagi kalau misalnya mereka udah make their own money, mereka udah dapat gaji, dapat bayaran dari tempat kerja mereka gitu ya. Kadang-kadang orang tua merasa bahwa mereka tidak lagi dibutuhkan, atau anak merasa bahwa mereka nggak lagi perlu orang tua. Nah jadi di sini adalah titik krusial di mana harus ditemukan satu titik keseimbangan, adanya hubungan yang istilahnya itu tadi yang sudah kamu jabarkan. Kita nggak bisa lagi mengkungkung mereka, tetapi pada saat bersamaan kasih kepercayaan atau keberanian kepada anak itu untuk membuat keputusan. Sehingga dengan cara demikian saya rasa orang tua masih punya tanggung jawab sampai dengan hari di mana mereka menikah. Nah orang tua masih bisa melakukan bimbingan bagaimana membantu mereka untuk spotting
untuk melihat calon pasangan hidup yang tepat gitu kan. Spotting talents. Iya dong. Itu kan anak-anak istilahnya lebih nggak ngerti gitu kan. Yeah. Bagaimana caranya kalau misalnya anak perempuan, bagaimana menemukan atau melihat apakah laki-laki ini adalah calon yang benar atau salah gitu. Bagaimana kalau anak laki-laki, calon perempuannya ini atau calon istrinya ini atau calon pacarnya ini benar nggak gitu. Diperlukan nasihat orang tua. That's gitu ya, right. karena orang tua kan hidupnya udah lebih lama, pengalamannya udah lebih banyak gitu loh. Betul, Jadi betul. mereka bisa melihat gerak-gerik dari calonnya That's ini right. baik-baik atau That's enggak. right. Oke, kita masuk sekarang poin berikutnya. Ya ini balik lagi kalau anak Anda yang masih tinggal di rumah. Lebih kecil Ya. gitu ya. Kita SMP atau SMA gitu ya. Mungkin lebih banyak yang juga Ya. masuk pada usia segmen itu. Dalam menggunakan gadget-gadget ini Ya. tentunya nomor 3 itu harus ada restriction ya. Jadi, Pembatasan. nggak bisa di loss itu tadi. Nah, Betul. ini kamu yang lebih ngerti nih, bagaimana caranya pasang restriction misalnya pada handphonenya Yes. James. Nah, jadi intinya gini, intinya adalah komunikasi. Anak nggak sebagai manusia hidup kita nggak suka diberikan batas. Manusia itu sukanya unlimited freedom gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa sesuatu yang sifatnya unlimited blessing, unlimited finance, unlimited time, unlimited data itu akan menghancurkan. Semua yang sifatnya unlimited itu pada ujung-ujungnya kalau kita gagal untuk mengelolanya akan menghancurkan diri kita. Iya. Jadi kasih pengertian dulu kepada anak-anak supaya mereka mengerti, papa mama atau mami daddy kasih kamu pembatasan ini tujuannya supaya bisa membantu kamu mengelola waktu dengan baik. Nah, di fitur handphone baik Android ataupun iPhone saya percaya kita bisa restrict waktu. Kalau zaman anak kita yang pertama 10 tahun sebelumnya itu belum ada. Jadi wifi-nya dimatikan di rumah. Tapi sekarang udah nggak relevan. Nah, kalau di anak-anak kita itu yang saya lakukan, satu, browser. Itu nggak perlu ada. Karena dia toh masih umur 12 tahun. Kalau Karena perlu untuk yes, riset untuk tugas sekolahnya harus pinjam handphone ke orang tuanya. minta Kenapa izin nggak dengan perlu? supervisi orang tua. Karena ada banyak situs-situs porno yang bisa dimasuki oleh anak kita, as simple as that. Atau bahkan situs-situs perjudian yang mungkin dia salah masuk, atau sosial media yang mungkin nggak sehat, atau game-game online yang mungkin nggak bagus. Jadi di handphone anak kami, browser kami matikan, itu satu. Kemudian fitur YouTube kami matikan. Yang dia bisa punya adalah hanya YouTube Kids. Ya. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah restriction time. Jadi kalau setelah hari biasa weekdays, setelah 3 jam handphone itu jadi nggak bisa dipakai. Atau kalau misalnya malam udah jam 9.30 handphone itu udah nggak bisa dipakai. Besok pagi jam 7 pagi baru handphone bisa kepakai kembali. Hanya bisa diberikan exception untuk beberapa fitur kayak WhatsApp, kayak alarm gitu, kayak misalnya kalau di rumah kita Bible itu 24 jam gitu, atau beberapa hal yang sangat-sangat esensi sekali yang tidak perlu pembatasan. Tetapi yang lainnya kayak game, Netflix, sosial media, itu batasi. Ya. Karena tanpa pembatasan akan menghancurkan anak itu. Nah, ini perlu di take note bahwa anak kami yang bungsu ini usianya 12 tahun Yes. ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih besar mungkin nanti beda lagi perlakuannya. Yes, gitu. perlu negosiasi. Perlu Ya. negosiasi, tetapi orang tua perlu untuk memegang kendali. Karena orang tua sifatnya adalah seperti coach, pelatih, apa itu pelatih basketball, bulu tangkis, pemain sepak bola, yang perlu untuk mengerti kira-kira bahayanya di mana di masa depan. Anak-anak kita nggak ngerti itu. Anak-anak kita maunya freedom. Anak-anak kita akan complain. They will give you reasons bagaimana orang tua supaya membuka akses itu. Tetapi orang tua harus berkata, no, harus ada batasan. Karena Gantian batasan orang ini, tua yang harus menjelaskan Yes, kepada anak-anak betul. kenapa batasan-batasan itu perlu Betul. dan wajib untuk dilakukan. Betul. Kemudian berikutnya adalah don't forget untuk selalu kalian harus follow sosial media anak kamu. Ini penting banget karena supaya kita tahu macam pertemanannya, macam postingnya gitu ya, dengan macam dia untuk misalnya ribut dengan orang di sosial media, mungkin dia ngomong kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor gitu ya. Dan ini penting sekali, walaupun kadang-kadang anak kita lebih pinter, orang tuanya di blok. Gitu. Kalaupun mereka share story, orang tuanya nggak di-sharein. Betul nggak? Ada nggak orang tua kamu yang di blok? Betul nggak? Orang tuanya nggak masuk dalam itu loh, apa? Close Close friends. friends, ya. Betul nggak? Orang tua tuanya di blok kan? Iya, betul. Jadi orang tua nggak bisa lihat kan, tapi orang tua cuman
cuman merasa gua udah follow gitu padahal di blok gitu kan. Nah, Oh iya, jangan-jangan itu loh yang terjadi ya. Sudah lama gitu kok nggak lihat postingan anak kita ya. Jangan-jangan kita di blok. bisa juga gitu ya. Oke, berikutnya. Terus apa lagi? Kalau di rumah tangga kita itu kalau lagi makan ya di meja makan atau kalau lagi dalam perjalanan di mobil Yes. itu nggak boleh ada gadget. Kita membiasakan itu sejak anak-anak kecil, tujuannya supaya kita punya waktu untuk bisa bercakap-cakap dengan anggota keluarga kita gitu. Karena kan seharian udah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Jadi kalau di mobil atau lagi makan bersama-sama itu alangkah indahnya kalau kita tuh bisa ngobrol, jangan masing-masing pegang gadgetnya sendiri-sendiri. Menurut aku nih ya, poin ini yang paling sukar untuk dilakukan oleh orang tua. Why? Karena orang tua yang punya potensi melanggar. Gitu ya. Jadi terus anaknya protes kan anaknya biasanya. protes. Iya. Katanya nggak boleh ada handphone di meja makan. Kok Daddy masih pegang handphone? ya, jadi teorinya ini jadi ada teori, ada Praktek. ekspektasi, ada realita. Ekspektasinya adalah sangat benar kalau pada waktu makan luangkan waktu untuk bisa saling ngomong dengan anak-anak kita. TV dimatikan, terus kemudian handphone juga dimatikan atau ditutup, kemudian bisa ngomong. Nah, tetapi kalau memang ada urgent call yang diharapkan atau ditunggu, Nah, itu harus ngomong dulu. Nah, tapi lagi-lagi realitanya kebanyakan orang tua pun masih nonton TV, gitu, masih ngikutin mungkin premiere something, gitu ya, premiernya something, mungkin drakor lah, atau mungkin sepak bola lah, atau apapun lah, atau Tapi mungkin kita kan enggak. ya sometimes mungkin waktu pemilu. Waktu quick count misalnya. Ya kan itu kan sama. Jadi atau waktu di mobil misalnya. Kita larang anak kita tapi aku nggak mungkin pakai kalau aku setir mobil, kamu sering melanggar. Nah, contohnya seperti itu. Si James protes, "What about mommy?" gitu. "Mommy is still using her handphone and she's playing games." Gitu. Ya kan, jadi ini orang tua yang prone untuk yang paling berhati-hati karena kalau kita sering kali melanggar, tentunya anak kita akan Protes, ya. Ya, oke. Ya. Berikutnya gimana? Apalagi anak-anaknya sudah dididik untuk Untuk mengemukakan speak up, pendapat. ngomong, Nah, beda protes, sama zaman gitu. dulu gitu Kalau kan. zaman dulu nggak berani. Zaman dulu boro-boro. Nah, ini baru boro-boro. Nah, boro-boro. Berarti tadi penggunaan kata-kata boro-boro nggak tepat berarti. Iya, Oh. boro-boro kita mau protes sama orang tua kita Ya, gitu ya. kan, Oke, nggak berani. yang gitu. poin yang terakhir. Poin yang terakhir, apabila anak melanggar ketentuan-ketentuan yang kita sepakati bersama atau ini, nilainya jelek. atau ya sedang didisiplinkan karena alasan apapun juga, maka fasilitas gadget dia akan diambil kembali oleh orang tua. Betul. Time out istilahnya Time out. gitu Mungkin ya. 1 hari, mungkin 3 hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 3 bulan. Jadi tergantung daripada pelanggarannya. Tentunya orang tua mesti bijak nih ya. Kadang-kadang kok soal zaman sekarang tentunya nggak segampang itu gitu ya. Kita harus memperhatikan juga kebutuhan mereka untuk bermain atau sekolah atau apapun juga. Tetapi kalau memang nilainya udah hancur-hancuran, kemudian dia melakukan pelanggaran yang sangat berat, mungkin mempunyai pertemanan yang sangat tidak baik, mengakses situs-situs yang tidak seharusnya dia akses, ya tentunya sebagai orang tua harus tegas. Iya, karena itu juga Yes. akan menjadi masa detox buat anak-anak. That's right. Jadi pengaruh buruk apapun yang pernah masuk, ini waktunya untuk dibersihkan Yes. gitu. Masalahnya kalau seringkali orang tua nggak tegas, kalau orang tua tidak tegas, kemudian yang terjadi anaknya juga akan ikut-ikutan. Karena apa? Mereka melihat bahwa kesempatan orang tuaku kan nggak tegas. Jadi kalau orang tuaku nggak tegas, maka aku bisa permainkan orang tuaku. Itu yang terjadi. Ya. Ya. Oke? Nah, tentunya kalau pada saat anak-anak sedang didisiplinkan, orang tua harus mencarikan substitute buat anak-anaknya. Jadi kalau nggak bisa main gadget, terus ngapain? Nah, itu harus dipikirkan gitu. Kalau gitu kita ajak berenang, kalau gitu kita ajak main tenis, main badminton, misalnya itu gitu. Jadi malah orang tua harus mau meluangkan waktu dengan anak-anaknya, menggantikan gadget yang tadinya ada. Sekarang nggak ada gitu. Jadi orang tuanya harus lebih mau Kalau orang banyak tuanya barengin dua-dua anaknya. kerja gimana? Itu dilema. Karena seringkali pada waktu orang tua dua-dua bekerja tidak ada di rumah, anak hanya ada di rumah mungkin sendirian, mungkin sama pembantu, that can be a problem. Ya. Ya, jadi memang harus ditemukan cara yang tepat untuk bagaimana orang tua bisa memberikan disciplinary action atau tindakan untuk supaya mendetoks anak itu dengan
dari gadgetnya. Yeah. Dan kemudian dengan cara itu, ini yang perlu kita lakukan. Kita perlu berdoa kadang-kadang. Kita perlu berdoa minta hikmat Tuhan. Mungkin ada beberapa parenting style atau sistem yang kita punya itu justru salah mungkin ya. Dan kita berbalik arah kepada jalan yang benar, kepada jalan Tuhan. Dan kemudian kita percaya dan kita doakan anak kita hari demi hari. Kita isi mereka juga dengan kehidupan kerohanian yang benar. Maka kita tahu bahwa masa depan anak kita juga akan berubah menjadi masa depan yang lebih baik. Yes. Oke? Ya? Oke. Oke. Nah, di akhir daripada episode ini, kita berharap bahwa podcast ini, episode ini akan menjadi berkat buat Anda. Bila ada metode lain atau input lain atau kesan tentang episode ini, jangan sungkan-sungkan berikan komentar dan jangan lupa tentunya untuk follow dan subscribe atau postingkan di sosial media Anda. Dengan cara demikian membantu kita podcast ini supaya dikenal lebih banyak orang. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Benar nih ya, kalau papa misalnya ada dan berarti dia tidak ngomongin anaknya, nggak memberikan nasihat, cuman main pukul, sama juga berarti itu fatherless juga. Betapa generasi yang sekarang ini dengan begitu mudah mengekspos ketelanjangannya. Ya, kita lihat video klip atau artis-artis yang menyanyi atau berdansa atau dance dengan begitu seronok, semakin liar, semakin laku. Jangan sampai jadi papa tuh ya udah nggak bisa tinggalkan warisan materi, masih pula nggak bisa menjaga nama baik. Jadi anak-anaknya ini mewarisi apa? Susah sekali untuk dipercaya sama orang.